untuk anak turun. Saking wedine ramangan malah untuk apa? Anak. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la ala katarta. Jadi istrinya kalau sekali mukadimah saya tadi datang tuh, pokoknya kalau wau mun sekali mukadimah, kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah berai, karena saya itu kalau tiap bulan, yang jelas sekarang kan ada berai mulut kosong, mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas nih ketemu sama sering pusing. Nomor 2 kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Kalau mau nanya sanggup mawon, kalau nak ngomong milik keluarga, mau milik apa? Apalagi saya punya pondok ngajar di sana. Santri kadang lucu niat takzim kiai ini malah sowan enggak. Kau nak mantur ini, kalau sering pandangan tenggerak. Gus badhe sowan jenengan, apa badhe takut hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nak ngomong ganggu. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Loh kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang orang ngurus saya dalam jarang. Ya, memang itu. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai la Allah kalau potar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi. Mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai, misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapatio, nak ngalimnya jelas, tapi nak kiai rapatio, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak daerah wong alim malah beliau jelas ya, nak kiai rapatio, kulo rapatin nurut, tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nah sampean kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean nih. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Kenapa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resep napa jenenge? Panjenengan ra tau susah. Padahal kita ra tau wiridan, ra tau moho sisip. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja ahlu maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap muhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan muhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran, nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Pokoke wakisabu ala wong ngene ora ana sing ora pokoke wakisabu. Ngrobong karo wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya tuh tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lu saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras gitu. Tapi apa yakin nak sesuk urip. Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip.
1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri mau sitok Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang no santri sing pampinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata saya alami. Bayang no bojo gue semaca, gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang no bojo gue nyuambut, digawe no kopi, digodok no banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayang napa Jogja pokoke bojoku jek uta Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya ya melek. Terus ya sudah nak sholat dem-dem napa. Mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya ikan asumuran itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul lah digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah napa Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya saya kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus resep apa kae? Ya kula resep ora dikarep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora, sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak golek ridane pengiran, antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang tuh kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku ijek iman, ya kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak seneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah kan. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layadur walayang. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak wari resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal amat. Tapi
saya ditakdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur saake mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jabe. Fa'ena ada ghufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pengiran ini sifat ghafurku rak nganggur. Makanya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghafuri bonggo kabeh. Jadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafuri wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul iqab mau aktif, mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa ada kok ghafur atau dosa didakoki sajidul iqab gak tahu maksiat. Pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki sajidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampean kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sajidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti ada. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahzub. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendum jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyuci, ana sing husnudzon, ana sing hormat macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu. Bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Dulu itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja.
Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40 50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam, napa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dat cinta seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jare. Malane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Dan itu benar. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampean misalnya di dua saya ketahui gue jajan pentolan nah melapo mau kesuwan bareng malah repot. Bos ganggu wong anak peleleran pak. Nah misalnya sampean kepentak kok hukum. Uang nak pinter, hukumnya takokan ya ringan, takok kiai tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampean ra usah GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Uang nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora patimu tuh. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih, jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrohubi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya seneng nyepol. Istri saya pernah jeneng. Gus, anak mulai seneng ya, dek biro-biro, anakku gemulai nih ngomah, misalnya terus biasa. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Piro-piro ana sing manggil nopo bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai pak anakku sujud nih pangeran ngerti pentingnya maca tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah senang. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngantin saya tarifnya minimalis kan. Oh, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata tertentu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kiri lunga juga kok tanpa penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhirnya gue wong ayu. Harus selingkuh dijari sing we itu perkara meneh. Wong keruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat. Maksudnya sholat dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katar, pasti mudah melihat alam ini ridho.
Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak suatu saat Nabi itu kagum, Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran, ya kenapa itu selalu mengawal hamba? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma aqatu luqmatan illa wa azunnu alla alqam ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya berada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu Nabi itu sering ngentikan, andikan orang-orang kaya gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nopo nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nopo nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Selalu orang ngrasani itu masalah lagi barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kamu. Janganlah Allah kata kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajati. Apa nak sholat terus untuk duit ya bar namanya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Duit ya. Dan ini resep dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan apa daging yang dari sahabat ini masih. Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Karena daging dipangan dewi kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah daging mijek. Mau nanti yang malah ijek, sing bogo sudah boy malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begini. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Nah itu kan, ya memang itu bagian dari sunnah Nabi. Tapi sunnah seharga 10.000. Paham? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan. Tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Kenapa? Zaman dulu dawuh Aisyah tengene tiba berjanji kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa yafu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasar wis kok Qur'an plek. Urusane wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifat Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wayafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan wis sering kula Quran ya wis hafal mulai. Wasimatu Quran kula gampang nyebut sampean ngaji amok ora tau amuk. Yang sahulil insan kula bedina lah tiyang mulang. Wayafsahu fil ihsan, ihsan tak gampang. Kula mulai ora tau. Itu sak ngene kudu podi yo kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere gamat dia ya model mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu cobaan serbanan. Tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dia jawab kana khuluqu Quran wa
wasimatuhul kufron yang sohulil insan wa yaflahul ihsan. Semuanya ahwal wa ya'fu anid bi idza kana fi haqqihi wa sabat wa idza dia haqqu lam yakun yaqti mar'ahu badihatan hada wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yu'miru muslimin hisyaw walau. Semuanya itu ahwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sholat, ya saya mengakui, tapi sunnah terus. Karena saya mewakili yang awal tadi yang awal. Lah mungkin untuk sampean, monggo kalau untuk misi sunnah. Tapi Bu yakin, ini bukan kritik betul. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalur rasul. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama mana nih siapa yang ikut sunnahnya Nabi? Rata-rata ulama nafsir ahwalur rasulullah wa af'al. Perilaku sosial. Makanya tulisannya kok idza ja'al miskin aja kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin betul. Seorang enggak ono wong larat duwe sepeda motor, wong larat iki ngeturun puskesmas. Ya betul. Wong larat loro ning kono misale apa minyak kayu putih betul. Ora kok ngerti-ngerti kok musan wali matul urus sing wajib. Iya. Supaya bulan ada miskin aja ora ono hadis musan wali matul sampai kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis Nabi sering panggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumah ada apa terus Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti sholat nanti ya, Nabi datang ya sholat saja ya ada jaman fi ayyi makanin aratan usolli fi kamu di tempat mana kamu senang saya datang niki ya Rasulullah ya Nabi sumudang ya waras kenangan ke Nabi kok main di sholat Nabi sampeyan tahu tanggung kiai ku sholat kon promosi anak dia itu kan untuk kesana ketemu PNS padahal dia ini juga daerah PNS. Kalau dulu kan sahabat kutang Nabi itu ya gitu Rasulullah saya ingin sekali engkau sholat di rumahku fatakhidhahu musallan, kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Ya ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya ten kula dadi ana sing eling-eling ya, Pak. Nah, sampean kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran buyung sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok di pasar piye aneh to ya aneh piye bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sangkan Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitu. Mertamu Nabi itu ditimbang. Walakin idza du'aitu itu ya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fatwa. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuhana. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu di panggung. Meskipun sahabat itu rindu Nabi tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di bareng pas sholat jamaah karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi lima tamu di rumah, ya itu jadi Nabi. Aman apa tahu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuhana. Kecuali kamu dapat nunggu dipanggil. Wa idza itu kalian dipanggil lagi fatwa. Ya sudah. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kulo cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa. Jadi kepentingan kulo ben rambut tamoni jujur mau. Cuma giling-gilingan. Dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Saya kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau lama lain beda tidak. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilah fu'aimat
ummati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman, aku padha kan gak sida khilaf. Dasar duwe buat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yuzana lakum la ta'amil ghairu nadhirina inna walakin datu itu kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya pulau kenangan benjengan yang ngaji. Kenal Gus Bah ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Soal kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jeneng ora cuma rutina jamaah ben. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat ribuan tapi pancetnya sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut enggak. Ini enggak ada memang enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul jamun sahabat waduh. Muncul rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benar sholat benar apa? Ngaji. Paham gitu terus di pulau suka resep liyakillah ma tafrahu bihi mesti yakillah ma tazanu supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang maka akan sedikit sekali yang bikin kamu senang. Jadi misalnya bayangno bojo itu alhamdulillah ya Islam nak sholat mademu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judes, roh kukur-kukure anop tenang. Tenang. Mereka IJS tenang karena tarifnya mini jajal misalnya tarif bodoh kudu senyum teko wis maca bareng roe teko waduh sebar dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat terus bertatahkan intan pokoknya serba raja itu seneng sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja tidak punya aja. Loh, saya senang kok sebaiknya tidak punya. Saking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau tidak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu tidak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Sekarang bunganya bersyarat kan menjadi tambah repot. Sama gue di sini bojo gue asal wedo sampai sholat madem seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya bener, bojo kok sering jagal. Kepengen kula niku ngamuk, iki kula bilang ngamuk apa kowe Islam apa? Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep kula nang ngamuk urusan apa. Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras Pak. Dibang sampean umumnya orang umum tapi tidak benar. Karena tarifnya kebanyakan. Iku jenenge apa? Liyaqil la ma tafrahu bihi, liyaqil la ma tahzanu. Menang Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultanik la nafsi sanan 'alaika anta kama asnata 'ala nafsi. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma shalli 'ala habibika Mustafa Muhammad wa salli ala khalidika Ibrahim wa najika Musa Safika Isa wa nasyudullatan fika sihan wa salli alaihi wa ala ikhwani min anbiya wa syuhada salatan talhaquna bina safi wa hasabin wa salatan takunu biharidun anna wa anta anna radun wa nahnu ya wa natamassak wa na'tamidu alaika wa natawakkal alaika la ara illa rahmataka ya wa akhribna fi bihari tauhid hatta la asma'a la ubsiru illa biha wa illa bika ya Allah. Ilahana anta qayyimus samawati wal ardi fatiris samawati anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslima wal hikna sholihin. Ilahana ya Allah anta
somaduna wa anta khayatuna wa ridhoka matlubuna fardu anna ya bima minka ilaina la bima minna ilaika ya sayyidi mannan minka alaina la minna ilaika ya Allah anta ya waradin anna wa anta hadina wa anta mudina fa anta ya ilahana jasina bil khairati minka ya dal fadli wal izzah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.